Psikologi pendidikan dan psikologi sekolah, keduanya merupakan cabang ilmu psikologi yang secara khusus memusatkan perhatiannya pada dunia belajar mengajar. Namun keduanya memiliki landasan konseptual, tujuan praktis, dan ruang lingkup aplikasi yang berbeda. Memahami perbedaan dan persamaan di antara kedua bidang ini tidak hanya penting bagi akademisi, melainkan juga bagi pendidik, administrator sekolah, serta pembuat kebijakan yang berusaha menciptakan lingkungan belajar yang optimal. Dalam video kali ini, kita akan menelusuri definisi masing-masing bidang, menguraikan pendekatan yang lazim diterapkan, menyoroti tujuan utama yang ingin dicapai, serta menggali konteks aplikasi, hubungan timbal balik, dan perbedaan signifikan antara psikologi pendidikan dan psikologi sekolah. Definisi psikologi pendidikan biasanya dirumuskan oleh organisasi internasional seperti American Psychological Association sebagai ilmu yang mempelajari proses belajar, perkembangan kognitif, motivasi, serta konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi pencapaian akademik. Dalam perspektif ini, psikologi pendidikan memandang pembelajaran sebagai fenomena multidimensi yang melibatkan interaksi antar individu, materi pembelajaran, serta lingkungan belajar. Sebaliknya, psikologi sekolah didefinisikan secara lebih terfokus pada penerapan prinsip psikologi untuk meningkatkan kesejahteraan, perilaku, dan prestasi belajar siswa dalam setting sekolah. Definisi ini menekankan peran praktis psikolog sekolah yang berada di dalam institusi pendidikan, melaksanakan asesmen, intervensi, serta konseling yang bersifat langsung dan kontekstual. Meskipun kedua definisi menekankan hubungan antara psikologi dan pendidikan, psikologi pendidikan berorientasi pada penelitian dan pengembangan teori yang dapat diaplikasikan secara luas, sedangkan psikologi sekolah berorientasi pada pelayanan langsung di dalam lingkungan sekolah. Pendekatan dalam psikologi pendidikan biasanya bersifat makro dan teoretis. Salah satu kerangka paling berpengaruh adalah teori belajar kognitif yang diwakili oleh model Piaget, Vygotsky, dan Brunner. Model-model ini menekankan bagaimana anak mengkonstruksi pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungan sosial dan bagaimana zona perkembangan proksimal dapat dimanfaatkan dalam merancang kurikulum. Selain itu, pendekatan behavioristik, misalnya teori penguatan Skinner, masih dipakai untuk merancang strategi pengelolaan kelas berbasis hadiah dan konsekuensi. Pendekatan humanistik yang dipelopori oleh Maslow dan Rogers menyoroti kebutuhan afektif dan eksistensial siswa, serta pentingnya menciptakan iklim belajar yang mendukung aktualisasi diri. Penelitian tindakan kelas dan evaluasi program pendidikan juga menjadi metodologi utama yang digunakan psikolog pendidikan untuk menguji efektivitas intervensi kurikuler maupun kebijakan. Psikologi sekolah oleh karena itu mengadaptasi pendekatan tersebut menjadi praktik yang lebih terfokus pada konteks individu dan kelompok di dalam sekolah. Pendekatan ekologi Bronfenbrenner menjadi landasan utama dalam menilai faktor-faktor mikro, baik keluarga atau teman sebaya, dan faktor makro, misalnya kebijakan pendidikan dan budaya, yang mempengaruhi kesejahteraan siswa. Selain itu, psikologi sekolah mengintegrasikan multimodal yang mencakup asesmen diagnostik seperti penggunaan tes IQ, tes prestasi atau skala perilaku, intervensi berbasis bukti, misalnya program remedial, program anti-bullying, atau program peningkatan kecerdasan emosional, dan konseling klinis, termasuk terapi kognitif behavioral untuk mengatasi kecemasan belajar. Pendekatan kolaboratif dengan guru, orang tua, dan profesional lain, misalnya tenaga kesehatan mental, juga menjadi ciri khas praktik psikologi sekolah yang menekankan kerja tim interdisipliner. Tujuan psikologi pendidikan secara umum adalah menghasilkan pengetahuan ilmiah yang dapat meningkatkan efektivitas proses belajar, memperbaiki desain kurikulum, serta menginformasikan kebijakan pendidikan. Dengan kata lain, bidang ini berusaha menjawab pertanyaan seperti bagaimana cara mengoptimalkan strategi pengajaran agar sesuai dengan tahap perkembangan kognitif siswa, atau bagaimana faktor motivasi internal dan eksternal mempengaruhi hasil belajar.
Hasil penelitian tersebut kemudian diharapkan dapat diterjemahkan menjadi pedoman praktis bagi pendidik, materi ajar, serta kebijakan nasional. Sementara itu, tujuan psikologi sekolah lebih bersifat aplikatif dan berorientasi pada kesejahteraan individu. 3 pilar utama yang biasanya diidentifikasi meliputi mempromosikan kesehatan mental dan emosional siswa melalui pencegahan, intervensi, dan konseling, meningkatkan prestasi belajar dengan mengidentifikasi dan mengatasi hambatan akademik baik yang bersifat kognitif maupun perilaku, serta menciptakan iklim sekolah yang inklusif, aman, dan suportif sehingga semua siswa dapat berpartisipasi secara optimal. Dengan kata lain, psikolog sekolah berperan sebagai jembatan antara ilmu psikologi dan realitas sekolah, memastikan bahwa pengetahuan teoretis dapat diimplementasikan secara tepat waktu dan relevan dalam situasi sehari-hari. Dalam praktiknya, psikologi pendidikan beroperasi baik di tingkat mikro, di sebuah kelas atau sekolah, maupun tingkat makro, regional, atau nasional. Contohnya, hasil penelitian tentang efek pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning dapat diadopsi oleh Kementerian Pendidikan dalam menyusun standar kompetensi. Penelitian mengenai perbedaan gender dalam motivasi belajar dapat dijadikan dasar kebijakan untuk mengurangi kesenjangan pencapaian antara laki-laki dan perempuan. Di sisi lain, psikologi pendidikan juga terlibat dalam evaluasi program besar-besaran seperti program sekolah penggerak di Indonesia, di mana para peneliti mengumpulkan data longitudinal untuk menilai dampaknya terhadap kualitas pembelajaran. Psikologi sekolah sebaliknya lebih berfokus pada interaksi langsung dengan siswa, guru, dan orang tua di dalam lingkungan sekolah. Seorang psikolog sekolah biasanya melakukan screening psikologis secara rutin untuk mengidentifikasi kebutuhan khusus, memberikan rekomendasi intervensi remedial, serta melakukan konseling krisis pada kasus seperti bullying atau trauma. Selain itu, psikolog sekolah turut berperan dalam pelatihan profesional untuk guru, membantu mereka mengembangkan keterampilan manajemen kelas, strategi pembelajaran diferensial, dan cara mengidentifikasi tanda stres pada siswa. Praktek kolaboratif ini seringkali tercermin dalam tim lintas fungsi yang berisi guru, konselor, perawat, serta pejabat administrasi sekolah yang bersama-sama merancang program dukungan belajar dan kesejahteraan. Meskipun memiliki fokus yang berbeda, psikologi pendidikan dan psikologi sekolah tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Penelitian yang dihasilkan oleh psikolog pendidikan menjadi landasan empiris bagi psikolog sekolah dalam merancang intervensi yang berbasis bukti. Sebagai contoh, temuan tentang efektivitas pembelajaran kooperatif yang berasal dari psikologi pendidikan dapat langsung diadopsi oleh psikolog sekolah untuk memfasilitasi program peningkatan keterampilan sosial di kelas. Interaksi sinergis ini menciptakan lingkaran umpan balik yang memperkaya, baik teori maupun praktik, menjadikan kedua bidang tersebut komplementer dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Perbedaan paling menonjol terletak pada ruang lingkup dan orientasi tujuan. Psikologi pendidikan bersifat lebih teoritis, menitikberatkan pada pengembangan model belajar, evaluasi kurikulum, serta kebijakan pendidikan tingkat luas. Ia menuntut metodologi penelitian yang sistematis, termasuk eksperimen, studi longitudinal, dan meta-analisis. Psikolog sekolah di sisi lain lebih praktis dan kontekstual, beroperasi dalam batas institusi sekolah dengan fokus pada asesmen individu, intervensi klinis, serta konseling. Meskipun demikian, kedua bidang ini berbagi landasan ilmiah yang sama, yaitu pemahaman tentang proses kognitif, afektif, dan sosial manusia. Kedua disiplin juga menggunakan metode empiris, misalnya tes psikometri, observasi terstruktur, dan menekankan pentingnya bukti dalam menginformasikan keputusan. Nilai etika profesional seperti kerahasiaan, keadilan, dan penghormatan terhadap keberagaman menjadi prinsip yang tidak dapat dipisahkan, baik dalam penelitian maupun praktek di lapangan. Dengan menelusuri definisi resmi, pendekatan yang lazim,
tujuan utama, serta konteks aplikasi masing-masing bidang, terlihat jelas bahwa psikologi pendidikan dan psikologi sekolah merupakan dua sisi dari satu koin yang sama, yaitu upaya memahami dan mengoptimalkan proses belajar dalam kerangka psikologis. Psikologi pendidikan menyediakan kerangka teoritis dan bukti empiris yang menjadi fondasi bagi kebijakan serta desain kurikulum yang lebih efektif. Sementara psikologi sekolah mengimplementasikan pengetahuan tersebut dalam interaksi sehari-hari di lingkungan sekolah, memberikan dukungan langsung kepada siswa, guru, dan keluarga. Hubungan timbal balik yang bersifat sinergis antara keduanya menegaskan pentingnya kolaborasi antara peneliti dan praktisi untuk menghasilkan sistem pendidikan yang responsif, inklusif, dan berbasis bukti. Dengan memahami perbedaan utama sekaligus persamaan nilai dan metodologi, para pemangku kepentingan dapat memaksimalkan sinergi kedua bidang ini, sehingga setiap anak dapat belajar dalam kondisi yang mendukung pertumbuhan kognitif, emosional, dan sosialnya. Saya selesai sampai di sini. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan dengan video menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.